have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasihlah pada masalah, pada sakit hati, karena itu yang membuat Anda naik level. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat baik ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang kunci sukses, yang dimana yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah pengetahuan, yang pada hari ini tentang energi. Mengenai energi, sudah banyak yang membahasnya energi, dan video-video saya tentang energi sudah banyak juga. Tapi di sini saya lebih meningkatkan lagi tentang pembahasan energi, karena pembahasan energi ini selalu ada peningkatan karena sesuai dengan kesadaran, sesuai, dan ada pun yang disampaikan oleh orang-orang spiritual tentang energi juga, itu tentu juga dengan level-levelnya. Sebelumnya mungkin beda dengan hari ini, karena tingkat kesadaran itu manusia selalu melalui proses dan selalu mengalami peningkatan. Tentu kita bertanya apa itu energi, dan tentu sudah banyak mengetahui tentang energi. Energi itu adalah sesuatu daya, sesuatu kekuatan, dan alam semesta ini serta isinya adalah semua energi. Bisa dibuktikan energi itu ada. Misalnya nih, ketika kita lapar, pastikan loyo, pastikan lemah. Ketika makan, pasti ada kekuatan. Nah, dari kita makan itu menghasilkan energi, menghasilkan kekuatan. Itu energi fisik. Dan di rohani atau jiwa ada juga energinya, yaitu energi pikiran, energi pendengaran, energi penglihatan, semuanya ada energinya. Contoh dengan energi pendengaran. Kita bisa mendengar dari jarak 5 meter, 10 meter atau lebih, itu suara. Karena adanya energi. Di ruang kosong ini kita menganggapnya tidak ada isi, tapi sebenarnya ada isi. Itu tadi suara dari jarak 10 meter bisa kita dengar. Berarti yang ada di ruang kosong ini ada isinya, sehingga suara itu bisa kita dengar. Itu membuktikan bahwa ada energi. Berarti di alam semesta ini semua adalah energi. Bahkan benda padat itu semua ada energinya. Makanya banyak orang yang mengajarkan tentang bagaimana bisa menghasilkan uang banyak. Tentu dia berangkat dari cara mempelajari energi. Cara supaya bagaimana dengan sefrekuensi dengan uang. Karena uang juga ada energinya, benda mati juga ada energinya. Dan pertanyaannya, kenapa sebagian orang itu tidak berenergi, terutama berenergi positif? Yang pertama adalah karena pengetahuan. Karena energi itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Cuma kadang tidak disadari. Jadi untuk bisa mengetahui, pasti ada pengetahuan. Dan pengetahuan juga ini, ketika mengetahui ada energi, tentu dibutuhkan cara.
cara menggunakannya. Jadi itu juga butuh pengetahuan. Makanya yang video sebelumnya saya mengatakan bahwa kunci sukses itu adalah pengetahuan, karena apapun itu dibutuhkan pengetahuan. Karena sebenarnya di dalam tubuh kita ini banyak sekali sumber-sumber energi, dan tinggal kita mempelajarinya, tinggal kita bagaimana mengetahuinya. Diibaratkan tubuh kita ini sudah lengkap dan sempurna, dan untuk bisa sempurna ya tentu dibutuhkan pengetahuan, terutama juga tentang energi ini. Dan ketika seseorang selalu berenergi negatif, itu kan bahaya, bisa mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi rezeki, bahkan mempengaruhi semua lingkup kehidupan. Karena hukum energi itu, yang negatif akan menarik yang negatif. Dan pertanyaannya adalah, misalnya nih kita sudah mengetahui energi, dampak positifnya dan negatifnya, sehingga Anda memutuskan untuk tidak berenergi negatif. Nah, dalam peristiwa perjalanan dapat masalah, dapat sakit hati. Tapi kenyataannya ketika dapat masalah, dan tentu secara alamiah akan mengalami mungkin kesal, mungkin marah, mungkin sakit hati, mungkin benci. Itu adalah alamiah, itu adalah hukum alam. Tidak bisa kita menolaknya. Cuma ketika kita mengetahui tentang cara kerja energi ini, disitulah kita bisa mengendalikannya, disitulah kita bisa mengontrol, menyadari, dan bagaimana mengembalikan energi negatif tadi ini menjadi energi positif. Karena energi negatif sebenarnya juga kalau kita pelajari, itu adalah sebenarnya adalah untuk kebaikan diri. Contoh tadi, mendapatkan masalah, mendapatkan sakit hati. Ketika Anda mempelajari sebab akibatnya, mempelajari bagaimana menyelesaikannya, itu kan Anda bisa naik ke level. Tapi ketika Anda menghindarinya, tidak menghadapinya, tentu akan ketemu masalah yang sama. Nah, makanya di awal video tadi saya mengatakan berterima kasihlah kepada masalah, karena sebenarnya masalah itu hadir untuk mau meningkatkan level Anda. Tapi kebanyakan kita kan kalau ada masalah itu tidak suka, tidak ingin, ya hampir semua manusia tidak maunya selalu nyaman, maunya selalu enak, maunya selalu bahagia. Tapi di titik itu, ketika ada masalah, sebenarnya itu adalah tanda, itu adalah sebuah peringatan, sebuah sinyal bahwa di sini jika kamu bisa menyelesaikannya, bisa mendapat solusinya, akan Anda naik level. Dan pasti energi Anda beda dari yang sebelumnya. Makanya keadaan energi seseorang itu berubah sesuai dengan kesadarannya. Dan pertanyaannya juga, kenapa bisa muncul
ketika ada seseorang yang membuat kita kesal, marah, sakit hati, langsung perasaan berubah. Ini adalah program. Itu adalah program dalam diri kita dari masa lalu kah atau dari yang masa-masa sekarang. Misalnya nih, Anda sedang duduk di teras rumah, sedang latihan nyanyi atau latihan pidato. Dan Anda melihat di seberang jalan orang tersenyum yang seakan-akan mengejek, seakan-akan menjengkelkan. Pertanyaannya, kenapa Anda bisa tahu bahwa senyum orang itu tidak ikhlas, senyum orang itu menjengkelkan, senyum orang itu mengejek saya? Itu karena ada program dari masa lalu bahwa jika raut wajah seseorang arahnya begini, pelipisnya begini, senyumnya gambarannya begini, itu bukan senyum untuk merespon kita, mendukung kita, tapi senyum itu mengejek. Makanya ketika senyum orang itu dirasa mengejek, itu otomatis masuk ke pikiran dan masuk ke perasaan. Itu secara alamiah. Nah, tugas kita adalah mengendalikannya. Pastikan perasaan pada saat itu pasti merasa kesal, merasa malu, merasa tidak percaya diri. Pasti ada rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah, ketika kita mengetahui itu, tugas kita adalah mengendalikannya. Bagaimana mengembalikan ke energi positif. Misal dengan memberikan prasangka positif atau mengalihkan fokus. Jadi ketika program itu masuk, kita tidak bisa menghindarinya atau tidak menginginkannya, pasti masuk. Tinggal kita menyadarinya lalu mengendalikannya. Nah, mungkin sekian dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.